Kabupaten Boyolali, Ranting Muhammadiyah, dan Ranting Aisyah. Gelar bakti sosial, di Desa Pranggong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Gelar bakti sosial, dengan menyambangi panti asuhan, yatim piatu, dan fakir miskin, di Desa Pranggong, untuk memberikan kepada anak yatim piatu 56 anak, untuk fakir miskin 240 kepala keluarga, di tempat pembagian tersebar di 6 dukuh di Desa Pranggong. 1. Dukuh Benar. 2. Dukuh Pranggong. 3. Dukuh Miri Bosok. 4. Dukuh Jenggotan. 5. Dukuh Tempuran. 6. Dukuh Engrawan. Bakti sosial ini mematuhi dan taat kepada prokes kesehatan dengan memakai masker dan turut dihadiri Kepala Desa Pranggong, Wagimin dan undangan lainnya. Aksi bakti sosial ini dilaksanakan dalam rangka Ramadan dan menyambut Idul Fitri 1442 Hijriah dengan tema Indahnya Berbagi di bulan Ramadan, hari Rabu, tanggal 12 Mei tahun 2021. Penyaluran bakti sosial ini yang diberikan oleh pengurus Ranting Muhammadiyah dan Ranting Aisyah. Muzaki, peserta kajian, pengusaha setempat, dan putra daerah perantauan, Terang Sugianto. Dikatakan Sugianto selaku Sekretaris Ranting Muhammadiyah, mewakili Ketua Muhammadiyah Boyolali, hari ini. Alhamdulillah, kita dari pengurus Muhammadiyah dan Ranting Aisyah dapat berbagi kepada anak yatim piatu dan fakir miskin di Desa Pranggong ini, ungkapnya. Bakti sosial seperti ini kita lakukan secara rutin, sebagai kegiatan Ranting Muhammadiyah dan Ranting Aisyah di Boyolali. Walaupun bukan di bulan Ramadan, harapan kami agar kegiatan seperti ini ke depannya dapat ditingkatkan. Saya Sugianto, selaku pengurus Muhammadiyah, beserta teman-teman dan pengurus lainnya, berharap agar Muhammadiyah Boyolali semakin maju dan selalu eksis. Untuk bantuan ini, yang kita berikan kepada anak yatim piatu dan fakir miskin ini, adalah murni dari sumbangan anggota, Muzaki, peserta kajian, pengusaha setempat, dan putra daerah perantauan, dari Jakarta, bukan dari pihak ketiga, atau dari pemerintah daerah, tegasnya. Bantuan ini, terkumpul, Rp30.100.000, yang kita bagikan, tuturnya. Bantuan langsung diterima adalah khusus untuk para anak yatim piatu, yang berjumlah 56 anak-anak yatim piatu, dan fakir miskin. 240 kepala keluarga. Dari Kabupaten Boyolali Pario memberitakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu sampainya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, warga Dukuh Pranggong, Pranggong Gulung. Pertama, saya mengucapkan syukur alhamdulillah atas limpahan nikmat, rahmat, ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengucapkan selamat datang kepada panjenengan semuanya. Kesempatan pagi hari ini bisa memenuhi undangan daripada pengurus Ranting Muhammadiyah Desa Pranggong, Kecamatan Andong, dalam rangka pembagian daripada infak sedekah maupun zakat mal yang dihimpun oleh pengurus Ranting Muhammadiyah Andong tahun 2021. Yang ketiga, tentunya lemah lemes gitu, walaupun tidur. Gusti Allah sing bales ngoten nggih. Panjenengan doakan semuanya, akan panjenengan doakan mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang lebih banyak. Jadi kalau ini kan tidak semua, nanti mudah-mudahan semua disantuni. Tapi kategorinya nggak miskin, tapi kategorinya sedekah ataupun hadiah. Betul ya? Nah, jadi kita bacakan suratul Fatihah sekali kepada para muzaki ataupun pengurusnya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan keberkahan rezeki, dan kita semua yang berdoa tentunya diberikan umur panjang juga
Bertemu kembali di 1443 Hijriah tahun depan. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya saya ingin tanya kepada Bapak Ibu sekalian, jenengan pun nyiapin zakat fitrahnya? Coba saya tanya, besarnya tahun ini berapa Pak? 2, Alhamdulillah, berarti jenengan malah lebih 0,05, karena ketetapan Kabupaten Boyolali adalah 2,75 kg, tapi yang jenengan bayar rate 2,8, berarti luar biasa. Yang diraskin apa rojo lele? Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan siapa ya saya punya Bapak? Bapak Sugianto. Oh ya, jabatan Bapak dalam organisasi apa Pak? Ini jabatan saya di dalam organisasi Muhammadiyah di Ranting Pranggong ini sebagai sekretaris. Oh ya. Ini ada kegiatan untuk pembagian infak, sedekah dan zakat. Apa Pak tujuan dari kegiatan tersebut? Tujuan ini yang pertama untuk memperhatikan kepada anak yatim dan piatu sesuai amanah dari surat Al-Ma'un. Kemudian yang kedua ini untuk memberikan bantuan kepada para fakir miskin dalam menjelang Hari Raya Idul Fitri, supaya mereka ini betul-betul dapat mampu, istilahnya itu hidup ya, paling tidak makan cukup pada saat Hari Raya Idul Fitri itu. Sejak kapan atau sudah berapa lama Pak kegiatan berlangsung? Ini sudah ke-16, berarti sudah sejak tahun 2005. Dari mana Pak sumber dananya? Ya, sumber dana dari terutama muzaki yang ada di Desa Pranggong. Kemudian ada lagi Pak? Kemudian ya perantau-perantau dari masyarakat Desa Pranggong yang peduli terhadap terutama untuk kemajuan kegiatan Muhammadiyah dan peduli terhadap masyarakat khususnya di lingkungan Desa Pranggong. Terkumpul berapa dana untuk tahun ini Pak yang dibagikan? Untuk tahun ini terkumpul dana sebesar 30.100.000. Siapa saja Pak sasaran untuk kegiatan tersebut? Sasarannya yang pertama anak yatim piatu ini skala prioritas. Jadi selama anak yatim piatu ini masih ada, ini diprioritaskan untuk yatim piatu. Untuk tahun ini yatim piatu yang ada di Desa Pranggong ada 59. Kemudian sisanya ini digunakan untuk memberikan santunan kepada para duafa yang tahun ini untuk di Desa Pranggong bisa tercakup atau diberikan dana ini kepada 252 orang. Ya. Bagaimana untuk menentukan sasaran tersebut Pak? Ya, untuk menentukan sasaran kita berkoordinasi dengan perangkat desa, terutama ini Kadus, karena dari Kadus ini yang paling memahami tentang keadaan masyarakat yang sebenarnya. Dengan adanya masa pandemi seperti ini, bagaimana untuk mendistribusikan kepada sasaran Pak? Untuk pendistribusian pada masa pandemi ini memang kita ubah seperti pada sebelum masa pandemi. Kalau pada sebelum masa pandemi kita mengadakan terleng, kita jadikan di satu masjid, kemudian kita bagikan di situ. Tapi pada masa pandemi kita mentaati pada protokol kesehatan, yaitu pengurus berkunjung dari dukuh satu ke dukuh lain.
Jadi masyarakat penerima, terutama para yatim piatu dan para duafa ini dikumpulkan di salah satu tempat. Sebagai contoh di masjid setempat. Apa harapan Bapak ke depan untuk kegiatan ini, Pak? Harapan dari saya, karena ini saya dan teman-teman pengurus, ini rata-rata sudah usia 60 lebih. Jadi kedepannya harapan saya ada muyaki-muyaki muda, ya, muyaki-muyaki penerus. Jadi jangan sampai kegiatan yang sangat bermanfaat ini, yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat di setiap tahunnya, setiap menjelang Lebaran ini, akhirnya terputus kalau tidak ada generasi penerusnya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.